Tapi memang tempat itu memang terkenal angker juga karena memang di situ terkenal katanya sih banyak pocongnya. Kalau di situ ternyata ada daun yang gerak di belakang. Bener. Ternyata memang bener aja di situ ada kayak bayangan hitam gitu ya. Halo, selamat malam. Seperti biasa kita bakalan menemani malam-malam kalian dengan cerita kita kali ini. Dari sekian banyak kejadian itu kalau menurutku sih itu ada beberapa sih yang serem banget gitu. Yang kalau menurutku sih yang paling serem yang pertama itu ya. Kan ada beberapa. Kalau yang pertama itu ingat nggak waktu kita di Kulon Progo? Yes. Berarti waktu uji nyali yang hari ketiga itu. Oh, hari terakhir ya. Hari yang terakhir itu. Itu parah sih. Itu memang atau mungkin karena kita juga yang sampai bawa sejaji juga. Karena memang waktu penelusuran waktu hari 1-2 itu kan nggak ada sesuatu yang terlihat gitu. Betul. Kan. Terus sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat sejaji agar mau terlihat gitu kan. Dan ternyata memang bener aja gitu loh. Jadi ternyata memang bener aja di situ ada kayak bayangan hitam gitu ya. Di antara pohon-pohon gitu ada bayangan hitam yang lewat gitu dan lama loh itu. Kelihatannya lama loh itu. Daf. Tapi ternyata ini sih setelah aku perhatikan dia lebih nampak jelas loh di kamera. Iya. Daripada maksudnya si penglihatanku. Itu kelihatan banget di penglihatanku. Kelihatan ada bayangan hitam lewat, tapi ternyata lebih jelas di kamera daripada di pandanganku. Dan itu beneran panik, beneran ngeri karena logikanya di belakangku tuh hutan, tapi hutan kayak hutan daerah gitu ya. Jadi itu tuh kebun tapi bener-bener luas banget, serem banget, takut banget di situ. Dan awalnya di hari kedua itu juga ternyata ada temanku, salah satu temanku yang indigo, dia juga cerita kalau ada sesuatu yang sering lewat dan juga ada benda-benda yang digerakkan. Tapi kita nggak sadar gitu. Kita nggak sadar. Memang itu di hari yang kedua itu juga setelah ada yang komen, aku baru kalau di situ ternyata ada daun yang gerak di belakang. Bener. Padahal waktu editing aku nggak sadar. Padahal kita yang ngedit ya. Yang edit tuh nggak sadar. Tapi setelah ada yang ternyata memang netizen tuh memang matanya jeli. Cukup jeli ya. Di situ ada daun yang gerak di belakang gitu. Suara langkah barusan. Dan ini sih kita kembali ke hari ketiga ya. Hari ketiga tuh aku dapat banyak banget masukan dari temanku, bahkan temanku yang indigo ya. Jadi aku nggak tahu itu gimana, tapi yang jelas temanku indigo dia bilang kalau dia tuh dengar suara banyak banget di situ. Jadi kalian berberapa sih, dia tanya gitu kan. Terus aku bilang kita cuma sedikit krunya. Itu tuh di sana ada orang ribut dan ada orang yang memperhatikan kita waktu kita datang gitu loh. Itu bayangannya memang jelas banget, jadi bener lewat di belakang Kelvin gitu. Dan kayaknya Kelvin kan memang ngeh itu di video itu. Aku lihat. Dia memang ngeh kalau di situ ada sesuatu dan akhirnya karena kondisi yang nggak memungkinkan akhirnya kita memutuskan untuk menghentikan uji nyali itu. Tapi itu ngeri banget sih, buatku itu ngeri banget. Dan itu setelah kejadian itu, aku ngalamin kejadian yang lebih ngeri. Nggak cuma ngelihat, tapi aku tuh sampai disentuh loh. Aku sampai ngerasain. Itu jadi di stasiun zaman Belanda itu yang kalau kita cari dan kita tanya-tanya ternyata itu salah satu stasiun paling angker. Enggak salah satu, dia stasiun paling angker ya. Yang aku ingat banget tuh sebenarnya ketika kita nemuin tali yang orang buat gantung. Wah, itu shocking banget sih aku. Jadi benar-benar benar-benar situ ada tali orang yang buat gantung tuh. Yang gantung diri masih ada gitu ya. Talinya masih ada, terus itu memang ada yang kamu ngerasa kayak ada bau-bau busuk gitu. Itu bau banget dan jadi ini kayaknya bekas simpul ya, bekas kepotong tuh, ini bekas kepotongnya. Iya, aku agak ngeri cuy. Mau banget sumpah. Mau banget serius. Dari itu yang waktu kita nemuin itu juga kan tadi aku bau-bau busuk gitu kan. Aku dapat cerita dari temanku yang indigo, dia bilang katanya karena aku bukan orang yang peka, bukan orang indigo, penunggu di situ itu berusaha berkomunikasi dengan kita dengan berbagai macam informasi yang ingin dia berikan, ingin memvisualisasikan dengan kita
Tapi karena kita tuh bukan orang yang peka. akhirnya yang bisa dia sampaikan tuh cuma aroma-aroma itu. Jadi itu cukup serem sih waktu kita balik, terus dia cerita masalah banyak hal, dan dia pernah cerita juga kejadian bahwa hal-hal seperti itu wajar gitu. Jadi itu cukup mengejutkan juga waktu selesai syuting itu. Memang sih itu bau busuknya kayak gitu, padahal anehnya tuh kan kita krunya ada bertiga ya, dan nggak ada yang cium aroma itu selain Kelvin, dan sampai muntah-muntah itu. Muntah-muntah, aku muntah beneran loh. Aku sampai hampir pulang gitu aku masih muntah-muntah. And again di situ juga setelah itu kan kita pindah ke gedung yang selanjutnya. Nah itu yang creepy banget itu menurutku nih, yang paling creepy banget tuh ada kursi kecil di tengah tempat yang nggak pernah tersentuh selama puluhan tahun kan. Lama banget situ, puluhan tahun nggak tersentuh, dan di situ ada satu kursi kecil yang bersih di tengah ruangan loh. Bener. Ada kursi kecil yang bersih. Itu pertama kali aku datang Creepy banget sih, itu memang benar creepy banget sih gitu. itu. Yang buat yang penasaran bisa dicek di video kita di nanti sini. kita bakalan selipin sih ya. Nanti kita bakalan kasih link-linknya di bawah. Ih, medeni banget sumpah. Creepy banget gak sih? Ada satu kursi kecil di sini, creepy banget gak sih? Aku merinding banget loh, makanya aku takut banget. Bro. Mbak permisi nggih, Mbak, kalau nyuwun. Ada baju putih, Bro. Enggak apa-apa lah ya. Nah, padahal di situ itu yang di stasiun yang kita nemu kursi kecil itu loh, yang kursi bersih banget itu udah ditinggalkan sejak tahun 90-an awal. Udah 30 tahun kosong, dan situ ada kursi kecil di tengah ruangan yang bersih. Ada yang komentar, Vin. Ada yang komentar tuh di situ dia bilang di menit kesekian 23:40 kalau aku nggak salah. Di situ bilang waktu lightingnya gerak, di situ dia lihat ada nenek bungkuk. Ada di komentar, ada di kolom komentar. Ada yang bilang ada orang lihat bungkuk gitu kan. Ada yang jalan bungkuk. Nah, waktu itu pas itu tuh ternyata kan aku jadi penasaran kan. Aku cek tuh ternyata waktu si Kelvin itu lari karena katamu ada dengar suara orang. Jadi ada orang ngomong habis aku dipegang. Sebelum aku dipegang tuh ada yang ngomong wes gitu dalam bahasa Jawa, jadi artinya udah gitu kan. Jadi aku udah mulai khawatir juga kan, kayaknya maksudnya disuruh udah nih daripada itu kan scene-nya waktu kamu lari terus lightingnya gerak gitu kan. Nah di situ memang kayak ada hitam-hitam gitu. Aku nggak yakin itu apa, tapi ada yang komen kayaknya itu orang bungkuk jalan. Memang di situ banyak berita, bahkan ini warga yang bercerita ya, bukan ini. Itu warga bercerita kalau di situ tuh kondisinya sering riuh, kayak dalam bahasa Belanda, masih stasiunnya masih aktif ya kayak gitu. Masih ada pemberitahuan keberangkatan dalam bahasa Belanda. Ngeri sih kalau kayak gitu. Kayak itu pernah dengar suatu SD di suatu daerah ada juga suara Jepang. Iya. Tentara Jepang. Baris gitu ada juga. Terus selanjutnya sih kalau menurutku sih di Raffles itu. Di Raffles itu menurutku yang itu daripada keserem di hantunya itu lebih creepy ke manusianya sih. Nah, kalau menurutku. Jadi aku pernah ngomong kan sama kamu, hal yang lebih aku takutin daripada hantu itu manusia. Karena gini sih, sepengalamanku ya, maksudnya yang dari cerita-cerita belum ada kok orang yang karena hantu tuh sampai meninggal karena apa gitu ya. Tapi ada beberapa mitos, tapi di situ akhirnya disangkal kan. Betul. Contohnya kayak yang di dunia lain itu 3 hari setelahnya meninggal. Tapi secara jelas dari officially Trans ya waktu itu masih Trans ya. Trans itu menyatakan bahwa enggak meninggal, dan memang meninggal tapi bukan karena hantu. Tapi karena apa ya, sakit ya itu ya. Kalau nggak salah obes. Jadi sejauh itu masih belum ada yang kayak apa, kecuali di Conjuring terus apa itu mati. Tapi kalau dari cerita-cerita masyarakat jarang sih. Ada yang barusan dengar nggak? Ada yang gitu barusan di situ. Masa sih? Sumpah. Iya. Di Raffles itu yang di perumahan kosong itu yang ya creepy banget, karena waktu kita naik itu ternyata di situ apa ya namanya, ada kayak tempat bekas pemujaan setan gitu ya, atau lebih tepatnya memanggil setan ya, entah memuja entah enggak, yang jelas di situ tempat untuk manggil. Dan holy shit, what is that? Apa ini? Wow, what the fuck is that?
nggak yakin ya sebenarnya ini apa ya. Tadi yang pertama kita nemuin bahwa ada gambar bintang yang di sekitarnya ada kaca-kaca yang mungkin untuk tempat lilin, untuk pemanggilan setan atau apa kita nggak tahu, atau pemanggilan makhluk halus kita nggak tahu. Terus sekarang kita nemuin gambar salib di balik. Dan banyak, terus ada salib di balik yang antichrist gitu Iya. ya. Antichrist gitu. Walaupun banyak sih, maksudnya banyak Versi. Banyak versi, ada Ya. yang bilang itu artinya bagus, ada yang bilang artinya Ya, jelek. benar. Tapi gitu. ada satu gereja yang di situ Gereja setan gitu. Gereja setan gitu pakainya salib Salib terbalik. dibalik. Nah, jadi kita acuannya ke sana Nah, ya. Karena benar. kayaknya tempat itu yang ada bintang, terus ada salib terbalik, kayaknya kalau di situ gereja pemuja Tuhan kayaknya jelas enggak ya. Jelas enggak karena di situ ada bintang, terus ada kayak tempat untuk naruh lilin kayak Dan gitu. ini ya. sih kalau dari apa ya, dari referensi-referensi yang kita punya, tapi referensi memang kebanyakan dari luar negeri ya, karena referensi orang Indo kan masih jarang banget yang kayak gitu Indonesia ya. sih biasanya kan pocong, sumpah pocong, terus dia panggil kuyang, nah biasanya Iya. kan kayak gitu. Jadi referensi orang luar negeri itu ada satu ruangan yang memang dijaga untuk satu ruangan khusus untuk upacara tertentu gitu ya. Iya. Itu yang cukup mengejutkan adalah ada satu ruangan terkunci. Satu ruangan terkunci dan bersih. Dan bersih itu kita ngelihat lewat ventilasi gitu, itu tuh satu ruangan kosong yang bersih gitu. Iya benar banget. Makanya itu cukup mencurigakan, kok bisa bersih gitu. Iya. Berarti di situ ada yang jaga ruangan tetap Betul, bersih. itu tetap bersih. Cukup ngeri sih, apalagi ada tiba-tiba juga aku juga ngalami sama kayak Kelvin. Tiba-tiba ada bau busuk gitu. Oh, Tiba iya. ada bau busuk dan uniknya bau busuknya itu pindah-pindah. Oh, yang itu pindah-pindah. Oh, bener-bener. Pindah-pindah. Waktu kita mau naik tangga itu ya. Mau naik tangga di situ, terus kita waktu keluar itu ada lagi. Terus kita mau masuk ke ruangan-ruangan yang kecil-kecil itu ada lagi. Jadi memang ngikutin tuh. Bau Ngikutin busuknya ya? tuh ngikutin. Jadi aku sempat mikir, aduh jangan-jangan di sini tempat pembuangan janin kan. Aku sempat mikir kayak gitu. Ternyata bukan. Atau tikus. Ternyata Ya. bukan. Soalnya memang bau busuknya memang benar-benar pindah-pindah. Tapi referensi dari luar negeri memang kalau kayak gitu biasanya Pak ini ya. Pemuja setan itu biasanya larinya ke seks sih biasanya. Iya benar. Jadi ada pemujaan gitu, terus ada ritual seksnya gitu. Biasanya ya kalau kita lihat di luar negeri ya, referensinya luar negeri. Tapi kalau di Indonesia memang kayaknya belum ada ya. Atau mungkin belum terbuka. Iya sih. Terus di situ juga waktu kita telusuri lagi tempat itu di loteng itu ada anten baru. Bener, aku kan naik itu. Jadi yang naik itu aku. Itu di situ ada kayak tempat tinggal gitu. Betul. Di sini. Kayak ada kayu-kayu Di dijejer. atas itu ada kayu-kayu dijajar, terus ada antena. Dan terus antenanya masih baru. Ada kabel kabel turun. Nah. Jadi itu kayaknya dia ngambil sumber listriknya dari bawah. Itu sih yang kita jangan-jangan di situ untuk tempat persembunyian mereka. Itu Betul. tapi memang tempat itu memang terkenal angker juga karena memang di situ terkenal katanya sih banyak pocongnya. Jadi ada security yang gedung sebelahnya ya. Itu ngomong kalau di situ ada pocong, terus ada dari luar kota banyak yang nyoba uji nyali. Dari Jawa Timur Gagal. gagal. Terus kita memang belum coba uji nyali di sana dan secepatnya bakalan kita lakukan bakalan uji di nyali sana. Terus ngulangin informasi yang ini yang bau busuk tadi. Kalau orang bilang sih bau busuk itu artinya pocong. Ah iya, Nah, artinya bener. pocong Pernah denger terus. itu. Memang artinya di situ pocong terus baunya pindah-pindah kan. Jadi kayaknya Kayak baunya gerak gitu ya? Ah, Kayak gerak. itu benar-benar pindah dan benar-benar kayak ngikutin gitu dia baunya. Kalau buatku serem sih karena aku juga yang ngalamin. Dan kalau ada yang bertanya itu beneran atau enggak, tak bunuh kamu. Misalnya beneran takut, beneran takut. Beneran apa beneran- enggak yang tanya itu beneran apa enggak ya besok kapan-kapan kita Oh, boleh ikut lah. boleh ikut. Jadi kita memang benar-benar real dan kita ini berencana untuk next penelusuran selanjutnya kita bakalan nyoba pakai Teknologi. Jadi kayak untuk deteksi Suara, terus elektromagnetik. Bener. Jadi gelombang Panas juga ya. energi ini itu dia mancarin gelombang elektromagnet. Ya, Nah, kita bakal nyoba manfaatin itu. Kalau memang di situ ada energi dan di luar negeri itu dia pakai juga kayak radio. AM, FM, SW kayak gitu. Jadi dari gelombang rendah sampai gelombang tinggi. Ya, yang diharapkan itu kita jadi bisa berkomunikasi lewat gelombang radio itu. ya. Jadi referensi kita memang luar negeri juga kali ini. Tapi kita bakalan nyoba itu. Sebelumnya kita udah nyoba pakai sesajen. Kita sesajen dengan next cara kita bakalan Jawa nyoba kita pakai bakal nyoba dengan teknologi. Buat yang besok kalian penasaran,
apa yang bakalan kita coba besok dengan teknologi itu ya. Apakah berhasil dan Apakah enggaknya. berhasil atau enggaknya, boleh langsung subscribe aja nanti. Biar nggak ketinggalan Biar nggak ketika kita ketinggalan. udah Iya, upload bener. gitu. Jadi udah tahu oh ternyata ada metode lain selain menggunakan sejaji dan indigo. Ya udah mungkin segitu aja ya. Sesi cerita-cerita malam kita ya. Ya udah mungkin segitu aja. Terima kasih sudah mengizinkan kita untuk menemani malam kalian. Selamat malam. Jadi walaupun kejadian itu tuh sebenarnya nggak menakutkan. Frontal yang orang